Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Aulia Zahra dengan NPM 2317051100. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali pembelajaran saya mengenai materi penyederhanaan CFG. Adapun sumber materi yang saya dapat itu dari arsip materi tahun lalu, dari materi kuliah TBO pertemuan 9 untuk penyederhanaan CFG. Baik, langsung saja. Penilaian CFG ini bertujuan melakukan pembatasan supaya tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Jadi dengan penyederhanaan CFG ini kita bisa mendapatkan pohon penurunan yang lebih simpel dan menghapus aturan produksi yang tidak berarti. Nah, contohnya di sini kita punya S variabel menghasilkan A variabel, B variabel, atau A terminal. Kemudian A variabel menghasilkan A terminal. Nah, aturan produksi S menghasilkan A variabel, B variabel tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Nah, bisa kita lihat kan di sini tidak ada variabel B yang menghasilkan atau menurunkan apapun. Kemudian di contoh kedua itu ada S menurunkan atau menghasilkan variabel A menurunkan B variabel, B menurunkan C variabel, C menurunkan D variabel, D menurunkan A terminal atau A variabel. Nah, dari aturan produksi ini memiliki kelemahan karena aturannya terlalu panjang. Nah, belum tentu juga jalannya itu menuju ke produksi yang ditentukan. Nah, di sini kan S input menghasilkan A, kemudian produksi D menghasilkan A terminal atau A variabel. Nah, menyebabkan kerumitan karena D menghasilkan A, kemudian nanti akan berulang terus-menerus pohon penurunannya di sini. A menghasilkan B menghasilkan C menghasilkan D, kemudian balik lagi D menghasilkan A, dan seterusnya. Gitu. Jadi, dengan kerumitan tersebut, kita bisa melakukan penyederhanaan CFG-nya. Itu dengan 3 cara. Yang pertama ada penghilangan produksi useless, tidak berguna, dan penghilangan produksi unit. Kemudian yang ketiga itu ada penghilangan produksi epsilon atau string kosong. Nah, jadi 3 cara ini nanti dapat kita lakukan dalam satu proses penyederhanaan. Baik, untuk cara yang pertama itu penghilangan produksi useless. Di sini produksi useless didefinisikan sebagai produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan. Jadi, dari aturan produksi itu ada variabel yang tidak dipakai penurunannya, dan juga variabel yang tidak menurunkan suatu terminal. Itu kita bisa menggunakan cara penghilangan produksi useless. Oke, di sini ada contohnya. S menurunkan A terminal S variabel A terminal atau A variabel B terminal D terminal atau B variabel D terminal E terminal. Kemudian A menurunkan A variabel D terminal A terminal. B menurunkan B variabel atau B menurunkan A terminal. Nah, di sini kita lihat kalau A menurunkan A variabel D terminal A terminal, namun dia tidak memiliki A menurunkan suatu terminal. Jadi kita bisa penyederhanaan melakukan penghilangan aturan A ini. Jadi A menghasilkan atau menurunkan A variabel D terminal A terminal ini kita hilangkan. Nah, dari konsekuensi ini, aturan produksi yang ada di variabel S ini, yang mengandung variabel A itu, jadi kita hilangkan karena A-nya sudah tidak ada. Sehingga hasil penyederhanaannya menjadi S variabel menghasilkan A terminal S variabel A terminal, S menghasilkan atau menurunkan B variabel D terminal E terminal. Kemudian B ini tidak kita lakukan penyederhanaan, jadi kita tulis ulang. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh kedua. Ini yaitu aturan produksinya ada S
menurunkan A variabel A terminal atau S menurunkan B variabel. A menurunkan A terminal B terminal atau A menurunkan D variabel, B menurunkan B terminal atau B menurunkan E variabel, C menurunkan B terminal B terminal, E menurunkan A terminal E variabel A terminal. Nah, aturan produksi yang kita lihat di sini kan A menurunkan D variabel. Nah, karena ini merupakan variabel, bukan suatu terminal, maka bisa kita hilangkan. Sehingga kita bisa tulis ulang menjadi A variabel menurunkan A terminal, B terminal. Nah, kemudian yang B ini juga kita bisa hilangkan dengan A menurunkan E variabel, sehingga hasilnya jadi hanya A menurunkan B terminal. Gitu. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kalau kita mau tetap menggunakan B menurunkan E dan A menurunkan D variabel itu kita bisa mencari penggantinya. Nah, karena di sini variabel D tidak ada penggantinya, tidak ada aturan produksi untuk variabel D ya. Jadi kita hilangkan. Kemudian kita lihat di sini B menurunkan E variabel. Nah kan variabel E tidak memiliki aturan produksi yang menuju terminal dan tidak dari simbol S. Maka variabel E ini, penurunan dari variabel E itu useless. Bisa kita hilangkan. Nah, yang di B ini juga berarti hilang. Oke. Jadi, hasilnya itu S, A, S menurunkan A variabel A terminal atau B. Dan di sini B itu bisa kita gantikan menjadi B terminal. B yang ada di S ya. Kemudian A menghasilkan A terminal, B terminal. Lalu B menghasilkan B terminal. Baik. Selanjutnya itu penghilangan produksi unit. Cara kedua itu produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A menurunkan B variabel, C menurunkan D variabel. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu. Jadi kita lakukan penyederhanaan dengan penggantian aturan produksi unitnya. Nah, kalau di penghilangan produksi unit, sebelumnya ini yang pertama, cara pertama, menghilangkan produksi useless, kita hapus variabel yang tidak digunakan. Nah, kalau di penghilangan produksi unit, ini kita bisa ganti variabel yang menurunkan suatu variabel itu, kita ganti menjadi variabel menurunkan terminal. Oke, nah di sini contohnya itu ada S menurunkan S variabel, B terminal, S menurunkan C variabel, C menurunkan D variabel, C menurunkan E terminal, F terminal, D menurunkan D terminal, D terminal. Nah, S menurunkan C variabel ini tidak boleh. Maka dari itu kita menghilangkan produksi unit atau mengganti variabel C ini menjadi suatu terminal. Nah, jadi C menghasilkan D menjadi C menghasilkan atau menurunkan D terminal, D terminal. Nah, karena kan diketahui variabel D itu menurunkan D terminal ya. Jadi kita ganti C menurunkan D variabel menjadi C menurunkan D terminal, D terminal. Lalu S menurunkan C menjadi S menurunkan D terminal, D terminal, atau E terminal, F terminal. Kenapa ini ada atau E terminal, F terminal? Karena di sini C ada dua, dimana satunya ini C-nya sudah mengandung penurunan terminal. Oke. Cara ketiga itu penghilangan produksi epsilon atau string kosong. Produksi epsilon ada produksi dalam bentuk variabel A
menurunkan epsilon. Itu bisa dianggap sebagai produksi kosong atau empty. Nah, penghilangan produksi epsilon itu dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang membuat variabel bisa menuju produksi epsilon atau bisa disebut nullable. Prinsip penggantiannya itu bisa dilihat dari contoh ini. S menurunkan B terminal, C terminal, A variabel, D terminal. A menurunkan epsilon. Di sini A sebagai nullable serta A menurunkan epsilon. Nah, satu-satunya produksi dari A. Maka variabel A bisa ditiadakan. Sehingga variabel penurunan variabel yang menghasilkan variabel A, nah di sini kan ada variabel S yang menurunkan variabel A, itu kita hilangkan, kita tiadakan menjadi S menurunkan B terminal, C terminal, D terminal. Terus, nah, ada contoh lain, bila kasusnya S menurunkan B terminal, C terminal, A variabel, D terminal. Kemudian di sini kita punya variabel A yang nullable, namun A juga memiliki turunan B terminal, D terminal. Karena A nullable, di mana A menurunkan epsilon, bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya yaitu A variabel menurunkan B terminal, D terminal. Lalu, variabel yang memiliki penurunan variabel A, kita ubah menjadi, kita sederhanakan menjadi S menurunkan B terminal, C terminal, A variabel, D terminal, atau B terminal, C terminal, D terminal. Gitu. Di sini kita punya dua produksi dari variabel S dikarenakan di sini terminal B, C, D itu kita dapatkan dari penyederhanaan A yang nullable. Karena tadi A penurunan epsilon itu kita hapus. Jadi di sini kita punya dua produksi mana ada variabel A-nya dan juga di sini sudah disederhanakan itu tidak ada variabel A-nya. Oke, untuk lebih lanjut, lebih jelas lagi, saya coba membuat soal. Jadi kita coba kerjakan bersama-sama dulu. Oke, jadi kita di sini punya aturan produksi S menurunkan B terminal A terminal, A variabel, kemudian A menurunkan B variabel atau A menurunkan C variabel atau A menurunkan epsilon, kemudian B menurunkan A terminal B variabel atau B menurunkan B terminal D variabel. Dan kita punya C menurunkan B terminal D variabel dan D menurunkan A terminal A variabel atau D menurunkan A terminal D variabel atau D menurunkan epsilon atau empty. Langkah pertama kita hilangkan produksi epsilon. Nah, kalau kita menggunakan 3 langkah tersebut dalam satu proses, oke, langsung saja kita buat di sini. Melakukan produksi epsilon. Sini yang variabel yang mempunyai penurunan epsilon itu ada variabel A dan variabel D. Jadi kita hilangkan dulu produksi epsilonnya itu dengan cara menghapus nullable.
Oke, nah kita lihat, kita cek kembali variabel-variabel yang memiliki penurunan variabel A itu kita sederhanain lagi. Di sini kita punya S penurunan B terminal A terminal variabel A variabel itu kita sederhanakan menjadi seperti ini. B S menurunkan B terminal A terminal atau S menurunkan B terminal A terminal A variabel. Nah, kita punya dua produksi dari penurunan variabel S. Sekarang kita cek lagi di D. Nah, di variabel B ini hasil produksinya itu terdapat variabel D. Jadi kita sederhanakan menjadi A, B menurunkan A terminal B variabel atau B menurunkan B terminal atau B menurunkan B terminal D variabel. Nah, jadi aturan produksi dari B sekarang menghasilkan 3 produksi. Karena tadi D-nya kita sudah sederhanakan lagi. Kemudian C. Nah, di sini C juga hasil penurunannya itu terdapat variabel D. Bisa kita sederhanakan, karena tadi D-nya itu kita hapus melabelnya menjadi C menurunkan B atau C menurunkan B variabel D. B terminal D variabel. Kemudian hilangkan produksi unit. Nah, untuk menghilangkan produksi unit tadi, kita lihat kembali. Penghilangan produksi unit. Jika ruas kiri dan kanan aturan produksinya hanya berupa variabel, maka kita sederhanakan. Nah, di sini ruas kanan dan kiri yang hanya berupa variabel itu adalah produksi dari variabel A. Ini bisa kita ganti menjadi rangkaian yang sudah ada di variabel-variabel tersebut. Nah, di sini kan kita lihat A menghasilkan B variabel, di mana B variabel itu memiliki aturan hasil produksi rangkaian hasil produksinya seperti ini. Jadi kita bisa sederhanain. A menghasilkan B, itu kita ganti dengan hasil produksi dari variabel B, atau C. Nah, kita lihat di sini C, hasil produksi dari variabel C itu C menurunkan B terminal atau B terminal D variabel. Nah, karena ini sudah sama seperti yang ada di sini, jadi kita tidak perlu menuliskan kembali supaya tidak ada redundan. Oke. Nah, untuk variabel yang lain itu sudah sesuai, tidak memiliki hasil produksi yang hanya variabel saja. Jadi bisa kita tulis ulang aja. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menghilangkan produksi useless. Nah, produksi useless ini, nama yang tadi kita pelajari, menghilangkan atau menyederhanakan variabel yang tidak memiliki tujuan dari state awalnya. Nah, di sini kan state awalnya itu S menurunkan B terminal A terminal atau B S menurunkan B terminal A terminal variabel A variabel. Oke. Nah, dari A variabel ini punya penurunan, yaitu menghasilkan variabel B, A menghasilkan variabel D. Nah, di sini B juga di penurunan variabel B itu masih menurunkan variabel D. Kemudian C di sini tidak berasal dari state awal. Jadi bisa kita penyederhanaan lagi. Kita hilangkan produksi C karena tidak digunakan dari state awalnya. Nah, ini state awal sampai state D bisa kita
tulis kembali. Kemudian kita lihat di sini D, apakah D ini menjadi produksi dari variabel lain? Nah, kita lihat kan tadi di A dan di B ini memiliki hasil produksi di mana ada variabel D-nya. Jadi kita tulis kembali. Oke. Jadi untuk penyederhanaan keseluruhannya, itu kita punya aturan produksi di mana S menurunkan B terminal A terminal atau S menurunkan B terminal A terminal A variabel, kemudian A menurunkan A terminal B variabel atau A menurunkan B terminal atau A menurunkan B terminal D variabel, B menurunkan A terminal B variabel, B menurunkan B terminal atau B menurunkan B terminal D terminal. Kemudian kita juga punya variabel D. Walaupun variabel D ini tidak bukan merupakan hasil produksi dari S, namun D ini masih merupakan hasil produksi dari variabel A dan variabel B. Jadi kita tulis juga D di sini. D menurunkan A terminal A variabel atau D menurunkan A terminal D variabel. Baik, saya rasa itu saja penjelasan mengenai materi penyederhanaan CFG. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.